Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaannya sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi menurut penelusuran historis, masa tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi bersamaan pula dengan tumbuh dan berkembangnya suatu bahasa yang digunakan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 telah diikrarkan bahwa Indonesia telah menjadi bahasa nasional yang dapat dilihat dalam kalimatnya, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan dari pernyataan ini berarti bahasa nasional adalah bahasa Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat atau digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta mulai tanggal 25 sampai 28 Februari 1975. Fungsi bahasa Indonesia dibedakan menurut kedudukannya, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan 4. Alat penghubung antar budaya dan daerah. Sebagai bahasa negara, 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Variasi bahasa. Variasi bahasa lisan dan tulisan. Secara garis besar, variasi bahasa dapat dibedakan atas dua jenis, yakni lisan dan tulis. Keduanya memiliki perbedaan dalam banyak hal, namun itu tidak menyebabkan terjadinya kesenjangan pemahaman di antara sesama pengguna, walaupun salah satu di antara kedua variasi itu yang dipilih. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. Sikap antara pembicara dan kedudukan lawan bicara merupakan faktor penentu timbulnya variasi ini. Variasi resmi dalam hubungan ini dapat diidentikan dengan bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku yang timbul karena adanya perasaan akrab antar pembicara. Variasi bahasa dialektal. Luasnya wilayah penggunaan suatu bahasa dapat menyebabkan timbulnya variasi yang berbeda-beda. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen. 2. Ejaan Suswandi. 3. Ejaan Melindo. 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Komponen-komponen ejaan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 1. Pemakaian huruf. 2. Penulisan kata. 3. Pemakaian tanda baca. Dan 4. Penulisan unsur serapan. Pemakaian huruf meliputi penggunaan 1. Huruf abjad, 2. Huruf vokal, 3. Huruf konsonan, 4. Huruf diftong, 5. Gabungan huruf konsonan, 6. Huruf kapital, 7. Huruf miring, dan 8. Huruf tebal. Kata dan istilah. Pengertian kata. Secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap atau tidak berubah. Pengertian istilah. Hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa
Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang makna khusus atau penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Sumber kata yang pertama dari bahasa Melayu, kedua dari bahasa daerah, ketiga dari bahasa asing, 4 dari bahasa Sanskerta, 5 bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, 6 bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, 7 bahasa Cina, Latin, dan Italia. Sumber istilah 1. Bahasa Indonesia atau Melayu, 2 bahasa daerah, 3 bahasa asing. Diksi. Diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita. Kalimat. Dua hal yang berkenaan dengan konsep kalimat yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat. Unsur subjek biasanya ditandai dengan S dan unsur predikat yang biasanya ditandai dengan P. Unsur-unsur kalimat diantaranya 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, 4. Pelengkap, 5. Keterangan. Jenis kalimat 1. Berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya, 2. Berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, 3. Berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat saja. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. Umumnya, ahli bahasa membagi hubungan antar klausa ke dalam dua jenis, yakni hubungan koordinasi dan hubungan subordinasi. Kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat. Bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan, jika predikat menghendaki kehadirannya. Sedangkan kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kalimat inversi dan permutasi. Kalimat inversi adalah kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek berpola, predikat ke subjek. Kalimat permutasi adalah kalimat yang berpola terbalik, yaitu predikat ke subjek atau predikat ke objek ke subjek. Tetapi hanyalah merupakan salah satu gaya yang dapat dipilih dari urutan yang baku. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Untuk itu diperlukan syarat untuk kalimat efektif, yaitu yang pertama, kalimat efektif harus gramatikal, 2. Kalimat efektif harus lugas, 3. Kalimat efektif harus memperhatikan aspek penekanan atau pemokusannya, 4. Kalimat efektif harus sejajar.